Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nikita Hairudin dari kelas AK4D. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang interpretasi dari rasio likuiditas dan juga rasio aktivitas untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Kanti Listia. Nah, data kali ini saya ambil dari perusahaan PT Gudang Garam Tbk yang bergerak di bidang industri rokok dan juga sudah terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia atau di link idx.co.id dengan kode company yaitu GGRM. Dan rasio-rasio ini sudah saya hitung dari data yang saya dapatkan dari laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Nah, maka kita lanjut ke interpretasi dari rasio likuiditas dan juga rasio aktivitas. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu interpretasi dari rasio likuiditas. Nah, di mana rasio likuiditas ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio likuiditas ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga adalah cash ratio. Nah, di sini sudah saya tampilkan data atau rasio dan juga standar industri dari rasio likuiditas. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, current ratio dari PT Gudang Garam Tbk dan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan dan mengalami fluktuasi. Current ratio ini telah melebihi standar industri sebesar 2 kali, walaupun di tahun 2022 ini terjadi penurunan. Dan dapat kita lihat bahwa tahun 2020 perusahaan ini memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi dan menutupi current liabilities-nya. Kemudian rasio terendah ini berada di tahun 2022, yaitu sebesar 1,90. Nah, tetapi bukan berarti perusahaan ini tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, hanya saja rasionya itu tidak terlalu jauh dari standar industri yang ada di rasio likuiditas, yaitu current ratio. Kemudian yang kedua adalah quick ratio. Nah, quick ratio ini di 5 tahun terakhir PT Gudang Garam Tbk ini berada di bawah standar industri. Rasio tertinggi itu berada di tahun 2020, yaitu sebesar 0,57. Kemudian dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi dan menutupi kewajiban jangka pendeknya menggunakan current liabilities dengan quick asset. Ya, quick asset itu apa saja? Yaitu cash, marketable securities, dan juga account receivable. Nah, rasio terendah berada di tahun 2022, yaitu sebesar 0,27. Tetapi bukan berarti perusahaan tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi current liabilities-nya, karena rasionya tidak terlalu rendah, jadi perusahaan masih mampu memenuhi current liabilities dengan quick asset. Kemudian yang ketiga adalah cash ratio. Nah, cash ratio PT Gudang Garam Tbk ini pada 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sampai 2023, itu juga mengalami fluktuasi namun berada di bawah standar industri. Rasio tertinggi itu berada di tahun 2020, yaitu sebesar 0,28 atau 28%. Dan artinya perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk menutupi current liabilities dengan cash ratio, yaitu cash dan cash equivalent. Dan rasio terendah berada di tahun 2019, yaitu sebesar 14% atau 0,14. Tetapi perusahaan juga masih mampu memenuhi current liabilities-nya menggunakan cash ratio. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu interpretasi dari rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dengan investasi pada berbagai jenis aktiva. Nah, rasio aktivitas ini terbagi ke dalam 7 jenis rasio,
Yang pertama adalah total asset turnover, yang kedua adalah receivable turnover, yang ketiga adalah rata-rata pengumpulan piutang, yang keempat inventory turnover, yang kelima rata-rata hari persediaan, yang keenam working capital turnover, dan yang ketujuh adalah fixed asset turnover. Maka di sini sudah saya sajikan data atau juga pengerjaan dan perhitungan dari rasio dan juga standar industri dari rasio aktivitas. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah total asset turnover. Dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai dengan 2023, rasio tertinggi ini berada pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1,46 kali. Dalam hal ini, perusahaan efisien dalam menggunakan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan, dan rasio terendah berada pada tahun 2021. Bukan berarti perusahaan tidak bisa menggunakan aktiva dalam menghasilkan penjualan, hanya saja angkanya kurang efisien dari tahun-tahun sebelumnya karena angka-angka yang saya dapatkan itu di bawah standar industri. Dan yang kedua adalah receivable turnover. Nah, dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai dengan 2023, rasio tertinggi ini berada pada tahun 2019, yaitu sebanyak 61,73 kali. Ini berarti perusahaan berhasil menagih pembayaran atas piutangnya dalam waktu 61,37 kali dalam setahun, dan itu termasuk rasio perputaran yang baik. Yang ketiga yaitu rata-rata pengumpulan piutang. Nah, dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai dengan 2023, rasio tertinggi ini berada pada tahun 2021, yaitu sebanyak 7,68 hari. Pengumpulan piutang perusahaan tidak begitu buruk karena tidak ada keterlambatan. Dan rasio terendah itu berada pada tahun 2019, yaitu sebanyak 5,87 hari. Kemudian kita lanjut ke inventory turnover. Dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai dengan 2023, rasio tertinggi ini juga berada pada tahun 2021, yaitu sebanyak 2,86 kali. Dapat diketahui bahwa perusahaan melakukan pengisian ulang persediaan sebanyak 2,86 kali dalam setahun. Dan rasio terendah itu pada tahun 2022, yaitu sebanyak 2,62 kali. Lanjut ke rata-rata hari persediaan. Di tahun pengamatan, pada rasio tertinggi itu pada tahun 2022, yaitu sebanyak 137,29 hari. Dapat dijelaskan bahwa hari persediaan terlama yaitu selama 137,29 hari, dan rasio terendah itu terdapat di tahun 2021, yaitu sebanyak 125,90 hari. Nah, kita lanjut ke working capital turnover. Nah, di tahun pengamatan, capital turnover ini tertinggi berada pada tahun 2022, yaitu sebanyak 4,74 kali, dan rasio terendah itu terjadi di tahun 2020, yaitu angkanya adalah 3,52 kali. Kemudian yang terakhir adalah fixed asset turnover. Nah, fixed asset turnover ini rasio tertinggi berada pada tahun 2019, yaitu sebanyak 4,36 kali. Dalam hal ini perusahaan efisien dalam menggunakan keseluruhan aktiva tetap untuk memperoleh pendapatan. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil dari interpretasi dari kedua rasio tersebut, yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, menurut saya PT Gudang Garam ini kurang liquid dalam menutupi dan serta membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva ataupun aset lancar, karena data-data yang sudah saya hitung itu tidak pernah menyentuh angka standar industri. Tetapi berbeda dengan rasio aktivitas, di mana hampir semua jenis rasio itu hampir mendekati standar industri. Nah, menurut saya PT Gudang Garam ini berhasil menggunakan seluruh aset atau sumber daya yang ada pada perusahaannya untuk mendapatkan penjualan ataupun pendapatan. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.